pelajaran IPS ya. Oke, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai bentangan alam di Indonesia ya. Kalian sudah bisa membedakan mana daerah dataran rendah, mana dataran tinggi, pantai yang mana. Oke, sudah bisa ya kelas 4. Oke, kelas 4. Mari kita belajar bersama. Oke, anak-anak, pagi hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Nah, untuk pagi hari ini coba persiapkan bukumu di buku tematik 4C, yaitu halaman 28 sampai halaman 30 ya. Pelajaran kita hari ini di buku tematik 4C. Nah, teman sebelumnya Ibu akan menceritakan sedikit tentang letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis itu apa sih? Letak geografis itu adalah letak suatu negara yang sebenarnya ya pada permukaan bumi ya, dia ada di mana. Oke, nah coba perhatikan apa ada pengaruhnya letak geografis Indonesia. Pastinya ada ya. Letak geografis Indonesia itu terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, kemudian dia diapit oleh dua samudra. Kalian sudah tahu ya, samudra itu lautan luas yang menjadi pembatas antara dua negara ya, yaitu diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Atlantik. Oke, itu ya sedikit mengenai letak geografis Indonesia. Nah, letak geografis Indonesia ini sangat strategis, khususnya dalam pertanian. Nah, karena apa? Karena kalian sudah tahu bahwa Indonesia diapit oleh dua benua tadi dan dua samudra, yaitu benua Asia dan benua Australia. Nah, jadi Indonesia ini jadi tempat jalur perdagangan ya. Jadi kesempatan untuk kita bangsa Indonesia untuk membuat rempah-rempah atau membuat hasil perkebunan untuk dijual atau diimpor ke luar negeri ya. Itu ya pengantar sedikit. Oke, nah coba perhatikan anak-anak di halaman 28. Coba kalian perhatikan di situ ada dua tumbuhan ya. Ada jagung, kemudian yang ini satu buah apel ya. Oke, coba anak-anak, itu tadi ya ada dua tumbuhan ya. Coba perhatikan di buku kamu, ada dua jenis tumbuhan di situ, yaitu tumbuhan jagung dan apel. Nah, coba kalian perhatikan. Ini dua jenis tumbuhan berbeda tempat untuk hidup ya. Kalau jagung itu lebih banyak hidup di dataran rendah ya. Kalian sudah tahu dataran rendah itu apa? Berkisar itu berjarak dari permukaan laut itu, kalau diukur itu hanya mencapai 0 atau sampai 200 meter ya. Nah, kemarin kalian sudah tahu bahwa itu fungsinya ya, cocok untuk lahan pertanian, perkebunan dan sebagainya. Kalian harus tahu masing-masing. Nah, kalau apel ya, apel itu cocok di dataran tinggi ya, di dataran tinggi. Nah, ini dua jenis tanaman yang berbeda populasinya ya. Satu di dataran rendah, kemudian satu di dataran tinggi. Oke. Anak-anak, lanjut ya. Suhu di dataran rendah, perbedaan suhunya itu sangat berbeda ya. Kalau dataran rendah itu suhunya lebih panas. Kenapa? Karena itu massa udaranya sering bertabrakan, sehingga dataran rendah itu lebih banyak menyimpan suhu panas ya. Nah, kalau dataran tinggi, nah coba kalau kamu bayangkan kalau kita di daerah bukit itu cuaca mataharinya kayak lebih dekat ya dengan dataran tinggi. Nah, kenapa demikian? Karena pantulan udaranya itu lebih bisa pantulan udara ya. Kalau angin bertiup itu lebih kena yang daerah yang paling tinggi. Nah, itu makanya disebutkan bahwa suhu di dataran rendah dan dataran tinggi itu berbeda ya. Kalau dataran rendah tadi suhunya lebih panas, kalau dataran tinggi itu suhunya lebih sejuk atau lebih dingin ya. Nah, ini perbedaannya. Ibu kan asalnya dari Toraja. Nah, kalau di Toraja itu cuacanya lebih dingin. Kenapa? Karena di sana lebih condong ke dataran tinggi ya. Kita tinggal itu di tempat-tempat atau lembah-lembah ya, bukit-bukit. Di sana banyak bukitnya. Kalau di sini Ibu perhatikan, di sana di Kalimantan ini kalau kita jalan itu seakan-akan rata semua ya. Kita nggak ada lihat gunung, nggak ada. Kalau di Toraja
kita tinggal di sini, kita bisa di sebelah sana bisa melihat gunung ya, kita agak di atas baru kita melihat ke bawah ada rumah seperti itu. Kalau di sini sepertinya rata. Nah, itu perbedaannya ya. Berarti di sini kebanyakan dataran rendah. Nah, makanya di sini cuacanya agak lebih panas. Oke, itu sedikit. Nah, kalau sempat coba perhatikan ya, kita masuk di mengidentifikasi kondisi lingkungan dan pemanfaatannya. Nah, tadi dikatakan bahwa jagung dan padi memiliki lingkungan hidup yang sama, yaitu lebih di dataran rendah ya. Tapi coba kalian perhatikan, tidak semua tanaman itu bisa hidup di dataran rendah ya. Ada berbagai jenis tanaman yang suka tumbuh di dataran tinggi ya. Misalnya kalau di dataran rendah itu ada padi, ada jagung, kemudian kelapa sawit. Nah, kenapa di Kalimantan ini banyak kelapa sawit? Karena di sini daerahnya masih tergolong dataran rendah ya. Ada timun dan sebagainya. Kemudian kalau di dataran tinggi itu lebih cocok untuk sayur-sayuran, misalnya wortel, brokoli, dan kubis. Nah, itu yang cocok untuk dataran rendah, dataran tinggi ya. Oke. Nah, coba perhatikan di buku kamu itu, di sini ada teks yang menceritakan tentang padi ya. Bukan menceritakan di sini padi itu cocok di mana. Nah, coba perhatikan di sini, padi itu di Kalimantan ini biasa juga orang menanam padi, tapi kalau di Kalimantan, khususnya di Murung Raya ini, orang menanam padi itu di ladang ya. Ada namanya padi ladang. Karena apa? Tidak ditanam di sawah. Nah, kalau padi ladang itu relatif cepat, maksudnya masa untuk menyimpannya itu agak tidak terlalu lama ya. Kalau kita diamkan itu agak rusak ya. Itu menurut cerita yang ibu dengar dari pas ibu masih di kampung dulu. Itu hanya kalau nggak salah beras ladang itu bisa hanya disimpan berbulan. Nah, coba bedakan kalau padi yang ditanam di sawah itu di Toraja biasanya ya, di lumbung-lumbung ya. Ini ibu menceritakan pengalaman ibu ya. Itu disimpan di lumbung-lumbung, biar disimpan bertahun-tahun itu biar masih bisa. Tapi kalau terlalu lama juga disimpan, misalnya mungkin 5 tahun atau apa, itu biasa bentuk berasnya biasanya kuning. Nah, tapi lebih segar kalau habis kita panen baru dijadikan beras kemudian dimasak, itu lebih segar ya. Oke, itu sedikit. Nah, anak-anak coba perhatikan, padi itu bisa ditanam di sawah bertingkat ya. Sawah bertingkat itu banyak biasanya, coba perhatikan ya. Sawah bertingkat, kemudian ada juga yang ibu katakan tadi ditanam di di ladang ya. Oke. Pastinya kalian sudah tahu ya, bulir-bulir padi yang terpisah dengan kulitnya disebut dengan beras ya. Betul. Oke. Nah, coba perhatikan untuk kelas 4, tugas kalian untuk pagi hari ini adalah ada di situ. Makanya ibu tidak jelaskan lebih jauh ini tentang proses penanaman padi ya. Yang teks ini ibu tidak ceritakan terlalu jauh, karena di situ silakan kalian baca dan kalian jawab pertanyaan yang ada di bawah di halaman 29 sampai 30. Di situ ada pertanyaan mengenai teks yang kamu baca ya. Oke, kelas 4 ya, itu tadi sedikit penjelasan mengenai ya. Coba diperhatikan, tugas kamu kerjakan di buku tugasmu, kemudian seperti biasa kumpulkan ya. Tulisannya tetap dihentikan ya. Kelas 4 itu mengenai dataran rendah dan dataran tinggi. Kalian harus bedakan. Kemarin laut, lembah dan sebagainya kalian sudah tahu ya. Coba diperhatikan, lebih banyak membaca di rumah supaya wawasan kamu lebih bertambah. Oke, kalau sempat sekian untuk pelajaran kita untuk pagi hari ini. Ibu sampaikan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan selamat mengerjakan tugasmu. Tuhan Yesus memberkati. Salam.